Sobat Maestro yang terkasih, kita kembali lagi untuk visitasi. Orang percaya adalah orang yang bersemangat, yang dapat mengatasi kesulitan dalam situasi hidup. Berikut ini ada 4 hal yang perlu kita belajar bagaimana sebagai orang percaya atau orang Kristen yang tetap semangat di dalam menghadapi situasi hidup atau kesulitan-kesulitan di depan. Hal yang pertama adalah tetap berdoa. Berdoa merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Tuhan rindu supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan berdoa, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, maka otomatis secara langsung kita punya semangat hidup untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan di depan kita. Di dalam surat Korintus, Paulus mengatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kita mengalami pencobaan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan hidup yang kita alami. Hal yang kedua adalah percaya. Kita mengalami masalah atau persoalan, kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan hal yang perlu dipertimbangkan atau tawar-menawar, tetapi percaya kepada Tuhan merupakan hal yang mutlak. Kalau kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka persoalan hidup yang kita alami pasti dapat terselesaikan dengan sempurna. Hal yang ketiga adalah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat adalah apapun yang kita alami, persoalan seberat apapun, serahkanlah itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyelesaikan persoalan yang kita alami. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian, orang yang semangat adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah, tetapi patah semangat, siapakah yang dapat menyelesaikannya? Artinya bahwa persoalan yang kita alami, kalau kita penuh dengan semangat, kita katakan persoalan itu kecil, maka persoalan itu kecil. Tergantung isi hati kita. Kalau kita fokus kepada masalah, kita memikirkan masalah berkepanjangan, kita lebih memilih untuk memikirkan masalah, maka masalah itu akan merongrong di dalam kehidupan kita. Masalah itu akan menguasai hidup kita. Yang bekerja di dalam hidup kita adalah iblis, yang sering merongrong kita, membuat pikiran kita tidak tenang, membuat pikiran kita tidak fokus kepada kehidupan kita mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan, tetapi kita fokus kepada masalah. Mari saya mengajak kita untuk fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, maka masalah akan terselesaikan dengan sempurna. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka masalah apapun, seberat apapun yang kita alami di depan kita, akan dapat terselesaikan dengan sempurna. Ingat bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kita. Hal yang pertama, jangan lupa berdoa. Apapun masalah yang saudara hadapi, berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang kita alami. Hal yang kedua adalah percaya. Berdoa dan percaya. Hal yang ketiga adalah menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Hal yang keempat adalah tetap semangat di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Tuhan memberkati.